Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Akidah Akhlak bersama saya, Ustazah Elisa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siapkah kalian belajar? Harus sudah siap ya, karena belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Banyak sekali manfaat ketika kita belajar. Kita akan mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru, kita juga mendapatkan pahala, dan kita akan dimudahkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu Akidah Akhlak kelas 7 semester 1 pada bab 3 yaitu mengenai akhlak terpuji. Meliputi apa saja? Yaitu yang pertama taubat, yang kedua taat, ketiga istiqomah, dan yang keempat ada ikhlas. Nah, di sini Ustazah sudah menampilkan dua gambar. Coba kalian amati gambar tersebut. Kira-kira berkaitan tentang apa ya? Oke, gambar yang pertama itu ada gambar orang yang sudah melaksanakan sholat dan berdoa memohon ampun kepada Allah. Nah, gambar yang pertama ini berkaitan tentang 3 akhlak terpuji. Apa saja? Yaitu yang pertama taubat, yang kedua taat, yang ketiga yaitu istiqomah. Yang pertama taubat. Orang yang memohon ampun kepada Allah itu kaitannya dengan taubat. Yang kedua sholat. Sholat ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga istiqomah. Sholat yang dilaksanakan secara teratur dan tepat waktu itu termasuk dalam kategori istiqomah. Gambar yang kedua, ada gambar orang yang sedang memberikan uang kepada pengemis. Nah, gambar ini berkaitan tentang akhlak terpuji yang keempat. Apa? Yaitu akhlak terpuji ikhlas. Baik anak-anak, agar lebih paham lagi, kalian simak penjelasan dari Ustazah ya. Nah, materi yang pertama yaitu taubat. Taubat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu tauba yatibu taubat, yang artinya penyesalan atau kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat berarti berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian kembali ke jalan yang benar. Dalil yang menjelaskan taubat yaitu ada pada Quran Surat At-Tahrim ayat 8, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ala rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Penggalan Quran Surat At-Tahrim ayat 8 tersebut memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, untuk bertobat dengan semurni-murninya. Artinya, kita diperintah untuk melakukan tobat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha ini adalah bentuk penyesalan tertinggi yang disertai dengan permohonan ampun dan berniat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu yang dimaksud dengan taubat nasuha. Adapun tata cara taubat nasuha, yaitu yang pertama, berucap istighfar, astaghfirullahaladzim, dan maaf. Yang kedua, menyesali dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, meninggalkan dosa besar dan pemicunya. Yang keempat, tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah. Yang terakhir, berada di lingkungan yang baik. Nah, yang kedua ada jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat itu ada 2. Yang pertama, taubat yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat taubatnya yaitu yang pertama, mencabut perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan dosa itu. Nah, jenis yang kedua ada taubat yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Syarat-syarat taubatnya yaitu yang pertama, menghentikan kemaksiatan itu.
Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Yang keempat, membebaskan diri dari hak tersebut. Nah, hak ini ada yang berupa harta benda, qadzaf, dan ghibah. Hak yang berkaitan harta benda, semisal kita mencuri, kita ingin bertobat, maka kita harus mengembalikan barang yang kita curi kepada pemiliknya. Yang kedua, hak yang berupa qadzaf. Apa itu qadzaf? Qadzaf ini yaitu menuduh orang lain berbuat zina. Ia harus menyerahkan dirinya untuk dijatuhi hukuman atau bisa juga meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yang ketiga, hak berupa ghibah. Ghibah ini adalah menggunjing orang lain. Ia harus meminta maaf secara langsung kepada orang tersebut. Nah, apa sih dampak positif dari bertobat? Dampak positif bertobat itu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dosa orang yang bertobat dengan kebaikan. Yang kedua, mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang keempat, mendapatkan pahala dan masuk surga. Nah, yang kedua ada taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Dalil yang menjelaskan taat yaitu ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulul amri atau pemimpin di antara kamu. Nah, penggalan Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin atau ulil amri. Taat kepada Allah, contohnya dalam beribadah, semisal sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua, taat kepada Rasul, contohnya melaksanakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemimpin. Contohnya, mentaati peraturan yang dibuat pemerintah. Nah, dampak positif perilaku taat ini, yaitu yang diantaranya yang pertama, menjadi orang yang berakhlak mulia. Yang kedua, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terciptanya keamanan dan ketertiban. Akhlak yang terpuji nomor 3 yaitu ada istiqomah. Istiqomah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya lurus. Sedangkan menurut istilah, istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalil yang menjelaskan istiqomah, salah satunya ada pada Quran Surat Al-Hud ayat 112. Yang berbunyi, Fastaqim kama amirta wa man taba ma'aka wa ma tat'u innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah di jalan yang benar, sebagaimana engkau Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan. Begitu pula orang-orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Contoh perilaku istiqomah, yaitu yang pertama, seseorang yang konsisten bersedekah setiap hari. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, selalu berkata jujur dan amanah dalam perbuatan. Dampak positif dari istiqomah itu apa sih? Yang pertama, mendapatkan jaminan surga bagi yang menjalankannya. Yang kedua, akan terhindar dari rasa kekhawatiran dan kesedihan. Yang ketiga, dapat mencegah berbuat kejahatan. Yang keempat, istiqomah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ke akhlak terpuji yang nomor 4, yaitu ada ikhlas. Menurut bahasa artinya bersih, suci, jernih, tidak ternoda. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri perilaku ikhlas yaitu yang pertama, tidak pernah berharap pujian dari manusia. Yang kedua, mengerjakan sesuatu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu semangat melakukan kebaikan kapan saja dan di mana saja. Contoh ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam mencari ilmu, ikhlas dalam bekerja. Itu adalah contoh dari ikhlas. Nah, dalil yang menjelaskan ikhlas yaitu ada pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah mengenai akhlak terpuji taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Bagaimana, sudah mengerti semua kan? Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.